Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mas Aji, kemarin apa? Babnya Babul khaufi minasyarki minasyirki artinya bab ya bab kesyirikan. La khaufi artinya apa? Bab takut dari kesyirikan. Ayatnya Mas Frendi. Terus ayat yang kedua. Jadi menyembah patung. Apa bedanya patung dan berhala, Mas Hedi? Asnam itu bentuknya mesti makhluk hidup, makhluk manusia atau hewan. Kalau ausan berhala, bentuknya lebih umum. Seorang yang mati dalam kesyirikan, bagaimana? Mas Aris, belum bertaubat, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Terus kalau dosa dibawa kesyirikan, jika Allah berkehendak diazab terlebih dahulu, kemudian masuk surga. Jika Allah berkehendak akan diampuni. Kemudian selanjutnya halaman 56, Mas Alvin baca. Akhwafu fi'il isim atau huruf, Mas Aris? Isim, fi'il atau huruf? Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ada u-nya. Kenapa fi'il ini? Di domah. Di depan, ujuk-ujuk dahulu gitu. Tidak ada wawunya. Mas Hedi, siapa apa? Jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, isim musanna, isim mufrad. Sesuatu yang dimaknai paling, isim apa?
Isim tafdhil. Berarti akhwafu isim tafdhil. Ya Mas Aris. Dudu fi'il ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mu'allif rahimahullah taala, wa fil hadisi akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al asghar. Fasuila anhu faqala ar-riya'u. Dan dalam sebuah hadis akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling ditakutkan, yang aku takutkan atas kalian asyirku al-asghar, adalah syirik al-asghar. Fasuila anhu, maka ditanyakan anhu dari asyirik al-asghar. Faqala ar-riya'u, beliau menjawab ar-riya'. Apa itu mana riya, Pak Muin? Beramal selain untuk Allah, juga untuk yang lain. Berarti syirik malahan. Iyalah. Ya sepengetahuan jenengan. Ini penjelasan beliau, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Makna riya itu adalah ayat budallaha liyarahu annasu fayamdahuhu ala kaunihi abidan. Riya itu maknanya seseorang menyembah Allah supaya dilihat manusia. Kemudian manusia memujinya bahwa dia itu sebagai seorang ahli ibadah. Jadi ibadah untuk Allah, tapi tujuannya dilihat manusia. Walaisa yuridu an takunal ibadatu linnas, bukanlah yang dimaukan itu ibadah itu untuk manusia. Jadi ibadah bukan untuk manusia. Kalau menginginkan diniatkan ibadah itu untuk manusia, laka nasyirkan akbar, maka itu terjatuh dalam syirik akbar. Itu mana ar-riya. Kemudian penjelasan beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa fil hadithi ay al hadits alladzi rawahu al Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Dalam sebuah hadis, yakni hadis yang diriwayatkan alladzi rawahu fil apa? Siapa lagi? Mas Aji. Belajar bahasa Arab ya? Pak, belakangnya belajar bahasa Arab. Loh, nanti di surga bahasa Arab loh. Nek diomongi bidadari bangga bahasa Arab ya gue. Rawa Mas Aris. Fi'il madhi. Huruf ilatnya ada 2 gandengan. Mas Hedi, diulang-ulang terus loh, lali terus ya. Lafif makrun. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani
dan Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum asyaddu khaufan akhafuhu alaikum. Asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, yang paling ditakutkan. Asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, yang paling ditakutkan, yang aku takutkan atas kalian. Ar-riya'u itharul ibadati liqasdi ru'yatin nas laha fayamdahunahu alaiha. Riya itu menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nas laha, dengan tujuan manusia melihat ibadah tersebut, fayahmadunahu alaiha, kemudian manusia akan memujinya atas ibadah tersebut. Al-mana al-ijmaliyyu lil hadithi, makna secara umum dari hadis di atas, likamali syafaqatihi alaihi salatu wasalam wa rahmatihi bi ummatihi, karena kesempurnaan belas kasihan beliau alaihi salatu wasalam dan rahmat beliau kepada umatnya, wa nuskhihi lahum, dan sebagai bentuk nasihat beliau kepada umatnya, bi haitsu lam yatsruk khairan illa dallahum alaihi, di mana lam yatsruk, beliau lam yatsruk tidak meninggalkan khairan, suatu kebaikan, illa dallahum alaihi, kecuali beliau menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan tersebut. Wala syarran illa khadzarahu minhu, dan tidak pula beliau tidak meninggalkan suatu kejelekan kecuali beliau peringatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Wa minasyarri alladzi khadzara minhu adz-dzuhuru bi matharil ibadah liqasdil tahsili sana'in nas, dan termasuk kejelekan, keburukan yang beliau peringatkan adalah menampakkan ibadah liqasdi tahsili sana'in nas, dengan tujuan mendapatkan pujian manusia. Li'annahu syirkun fil ibadati, karena itu adalah sebuah kesyirikan dalam suatu ibadah. Wa in kana syirkan asghara, meskipun ar-riya itu adalah syirkan asghara, adalah syirik kecil, fa khataruhu azimun, maka bahayanya sangat besar. Li'anna yuhbitu al-amala alladzi qaranahu, karena riya tersebut yuhbitu, membatalkan al-amala, suatu amalan, alladzi qaranahu, yang membarengi amalan tersebut. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbatir riasati wal mansilati fi qulubil khalqi illa man sallamallah, kana hadza akhwa fama yukhafu ala salihin liquwwatid da'i ilaihi. Walamma kanatin nufus, dan ketika jiwa itu majbulatan, terwatakkan, apa Mas Alvin? Majbulah, Pak Win, majbulah digawe ngono. Pokoke wong iku kebanyakane senenge tabiat. Ya tabiat. Jadi jiwa itu tabiatnya ala mahabbatir riasah, seneng kepemimpinan, wal manzilah, dan senang kedudukan fi qulubil khalqi, di hati-hatinya makhluk kecuali yang Allah selamatkan. Kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala sholihin, maka ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan atas orang-orang soleh. Liquwwatid da'i ilaihi, karena kuatnya dorongan terhadap perkara tersebut.
bil khilafid ila syirki al akbar, berbeda pendorongnya untuk melakukan syirik akbar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin, karena bisa jadi syirik akbar itu tidak ada di dalam hati-hatinya orang yang beriman yang sempurna, wa imma dhaifun, atau dorongan untuk melakukan syirik akbar itu adalah dhaif. Jadi amalan yang tercampur dengan suatu sifat riya, amalan itu akan batal. Bagaimana jika sifat riya tersebut muncul di tengah-tengah? Jadi asline salat ibadah ora ana wong, terus ngrasa ana wong mlebu masjid, ana wong. Salatku tak dawakne, rukukku tak panjangne. Piye kira-kira? Bukan dari awal loh ya. Riyaknya tidak dari awal. Mas Alvin, pripun? Dia berusaha menolak riyak tersebut. Ya, jika dia bisa berusaha menolak riyak tersebut, maka yang seperti itu tidak memudaratkannya. Jika dia berusaha untuk menolaknya, maka tidak masalah. Selanjutnya Pak Muin, baca Pak Muin. Dari munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab al khaufu minasyirki, anna fihi al khaufa minasyirki al asghari. Sesungguhnya fihi dalam hadis di atas ada al khaufa, ketakutan, minasyirki al asghari, dari syirik asghar. Kama anna fil ayataini qablahu, sebagaimana sesungguhnya di dalam dua ayat sebelumnya al khaufa minasyirki al akbari, ada ketakutan dari syirik al akbar. Wal babu syamilun lin nau'aini, dan bab ini, bab al khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan, syamilun, mencakup, lin nau'aini, dua macam, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Mas Aji sudah hafal doanya? Ayo Mas. Perang. Bika. Bika. Wa ana a'lamu. Wa a'udzu bika. Masyaallah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Pak Muin. Sudah. Coba Pak. Lima la a'lam. Mas pasok baju putih. Mas apa ini? Pak apa Mas ini? Pak, hece muda kita ya. Oh enggak Pak?
Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Pak, siapa tadi yang bayang? Monggo jenengan. Allahumma ini lupa itu berarti pernah hafal loh. Mas Ade. Bika Masya Allah, hafal. Itu doa berlindung dari kesyirikan supaya seseorang selamat dari kesyirikan, insyaallah. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirki al-asghari. Syiddatul khaufi, ketakutan yang sangat, minal wuqu'i, dari terjatuh, fi syirki al-asghari, dalam syirik asghar. Wa dzalika min wajhaini, dan yang demikian itu dari dua sisi. Al-awwalu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ar-Rasul alaihi salatu wassalam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Beliau takut terjatuh dalam syirik asghar tersebut dengan ketakutan yang sangat. Asani anna alaihi salatu wassalam takhawwafa min wuqu'ihi fis salihina al-kamilin. Beliau takut kesyirikan, syirik asghar tersebut terjadi pada orang-orang soleh yang sempurna. Faman dunahum min babi aula, maka orang-orang yang di bawah mereka, orang-orang yang soleh yang sempurna, lebih layak lagi untuk ditakutkan. Khitab dalam hadis tersebut adalah kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian, berarti khitabnya kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pun ditakutkan terjatuh dalam syirik asghar, arya, maka orang-orang yang di bawah mereka mimbabi aula. Yang kedua, syiddatu syafaqatihi alaihi salatu wasalam ala ummatihi wa hirsi ala hidayatihim wa nusihi lahum. Yang kedua, syiddatu syafaqatihi, sangat belas kasihannya beliau alaihi salatu wasalam ala ummatihi, atas umatnya, wahirsihi, dan semangat beliau ala hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, wa nusihi lahum, dan memberi nasihat kepada mereka. Yang ketiga, annasyirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Kenapa akbara, Mas Aris? Ila huruf apa? Huruf jar. Mestinya kalau kemasukan ila kan akbari.
Piye? Akbaro badal dari syirka. Itu kan ada lafadz akbaro, sebelumnya kan ada huruf jer. Kenapa kok bacanya ndak akbari, dibaca akbaro? Biasanya kalau kemasukan huruf jer kan ilal baiti, ilal masjidi. Kenapa ini akbaro? Mas Hedi. Hah? Mamnu minas sorfi. Tanda jernya dengan fathah. Mamnu minas sorfi. Ana syirka yanqasimu ila akbar wa asghara. Sesungguhnya kesyirikan itu yanqasimu terbagi pada akbar dan asghar. Fal akbaru, syirik akbar itu huwa ayyusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Syirik akbar itu ayyusawwiya, menyamakan ghairallahi, selain Allah, billahi, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, pada suatu perkara yang perkara tersebut termasuk kekhususan Allah. Ini khasaisi, kenapa di kasroh masih di sama-sama mamnu minas sarfi? Khosais mamnu minas sarfi apa ndak Mas Hedi? Ndak. Yakin? Iya apa ndak Mas Alvin? Kenapa kok di kasroh ini? Karena idzofah Mas. Kan ada lafadz Allah itu setelahnya. Kalau ndak ada lafadz Allah nanti dibaca khosaiso, min khosaiso, karena idzofah jadi khosais. Syirik akbar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang perkara tersebut adalah kekhususan Allah. Wal asgharu, syirik asghar wa ma'ata fin nusus anau syirkun. Syirik asghar itu segala sesuatu yang yang datang dalam nas-nas anau syirkun, bahwasanya perkara tersebut adalah syirik. Walam yasil ila haddil akbar, dan tidak sampai pada batasan syirik akbar. Walam yasil, Pak Muin, fi'il madhinya apa? Ini fi'il apa? Karena tandanya ya, terus fi'il madhinya apa ini? Wasola. Dan tidak sampai pada batasan syirik akbar. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan bainahuma antara keduanya, antara syirik akbar dan syirik akbar, syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, annal akbara yukhbitu jami'al a'mali. Sesungguhnya al-akbara, sesungguhnya syirik akbar, yukhbitu jami'al a'mali, akan yukhbitu, membatalkan, jami'al a'mali, semua amalan-amalan. Syirik akbar membatalkan semua amalan-amalan. Wal asghara yukhbitu al-amala alladzi qaranahu. Syirik asghar akan membatalkan suatu amalan yang syirik asghar tersebut membaringi amalan tersebut. Riya contohnya tadi. Ba annal akbara yukhallidu sahibahu finnar.
Sesungguhnya syirik akbar yukhalidu akan mengekalkan sahibahu pelakunya finnari dalam neraka. Wal asghar la yujibu al khuluda finnari. Sedangkan syirik asghar la yujibu tidak mengharuskan untuk kekal di dalam neraka. Yang ketiga anal akbaro yankilu anil millah. Syirik akbar itu memindahkan dari agama, wal asghar la yankilu anil millah. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Selanjutnya Mas Hedi, dibaca Mas. Dan dia mati menyeru Allah, mati masuk neraka. Tandingan. Wan Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mati menyeru tandingan selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Kata pensyarah, yad'u ad-du'a huna huwa as-su'al. Doa di sini adalah as-su'al, permintaan. Yuqalu da'ahu, dikatakan da'ahu. Idza sa'alahu awistaghosa bihi. Da'ahu maknanya jika dia meminta seseorang ataupun istaghosa, meminta bantuan. Niddan an-niddu al-mislu wasyabihu. Niddan itu adalah semisal, asyabihu sama. Wal mana al-ijmaliyyu lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, yukhbiru ar-rasulu alaihi salatu wassalam, beliau mengkhabarkan alaihi salatu wassalam, anna sesungguhnya man siapa saja ja'ala lillahi syabihan, siapa saja ja'ala yang menjadikan lillahi syabihan, bagi Allah syabihan sesuatu yang serupa, wa masilan yang serupa, fil ibadati dalam suatu ibadah, yad'uhu dia meminta kepada tandingan tersebut, wa yas'aluhu dan memintanya, wa yastaghitsu bihi meminta pertolongan, nabiyan kana hadzan nidu aw ghairahu, baik yang diminta itu adalah seorang nabi, baik tandingan tersebut adalah seorang nabi ataupun selainnya. Wastamarra ala dzalika, kemudian istamarra dia terus menerus ala dzalika dalam perbuatannya tersebut, ilal mamati sampai mati. Ailam yatub minhu qablal mamat fa inna masirahu ilan nar, yakni dia tidak bertaubat, lam yatub minhu dari perbuatannya tersebut, qablal mamati sebelum dia mati, fa inna masirahu ilan nar, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka, li'anau musyrikun, karena dia adalah seorang musyrik, karena dia adalah seorang musyrik. Wattikhadun niddi ala nau'aini, ittakhadha fil madinya apa ini Mas Aris?
Akhoda. Terus tambahan berapa huruf? Tiga huruf. Berapa huruf Mas Alvin? 2. Berapa huruf Pak Muin? Fi'il madinya akhoda. Terus Mas Ade, tambahnya 2 huruf. Ittakhoda, ifta'ala. Aslinya kan akhoda, tambahan 2 huruf alif dan ta. Ifta'ala. Ini masdarnya. Dan menjadikan tandingan itu 2 macam. Al-awwalu ayyajala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'diha. Yang pertama, menjadikan lillahi bagi Allah syarikan, sekutu, fi anwa'il ibadati, dalam macam-macam ibadah, au ba'diha, atau sebagian ibadah. Fa hadza syirkun akbaru, maka yang demikian itu adalah syirik akbar. Sahibuhu mukhalladun finnar, pelakunya dikekalkan finnari, dalam neraka. Atsani makana minasyirki al-asghari, sesuatu yang keberadaannya termasuk bagian syirik asghar. Kaqaulir rajuli, seperti perkataan seorang laki-laki, masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Wa laulallahu wa anta, dan juga ucapan kalau bukan karena Allah dan engkau. Wa nawi dzalika mimma fihi al-atfu bil wawi ala lafdzil jalalah, dan yang semisalnya dari segala sesuatu ucapan yang di dalam ucapan tersebut ada atof dengan wawu terhadap lafadz jalalah. Wa kayasiri riyai, dan seperti riya yang sedikit. Wa hadza la yujibu at-takhlida finnari wa indakhalaha, maka yang seperti ini tidak mengharuskan untuk kekal di dalam neraka meskipun dia sempat masuk ke dalam neraka. Munasabatul hadits lil bab, kandungan hubungan hadis dengan bab. Anna fihi at-takhwifa minasyirki, di dalam hadis tersebut, sesungguhnya di dalam hadis tersebut at-takhwifa, bentuk menakut-nakuti, minasyirki, dari kesyirikan, bibayani akibatil musyrik, dengan menjelaskan akibat dari seorang yang melakukan kesyirikan, wa masirihi, dan tempat kembalinya. Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. At-takhwifu minasyirki, yang pertama ketakutan dari kesyirikan. Wal hasu ala taubati minhu qablal mauti, dan al hasu, suatu dorongan, ala taubati, untuk melakukan taubat, minhu, dari kesyirikan, qablal mauti, sebelum mati. Yang kedua, anna kullaman da'a ma'allahi nabiyan awalian, sesungguhnya siapa saja yang meminta bersama Allah seorang nabi ataupun wali, hayyan au mayyitan, baik dia masih hidup ataupun mati, au hajaron, atau meminta kepada batu, au syajaron, hajaron, batu, au hajaron, pohon, faqad ja'ala niddan lillahi, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan kepada Allah.
Yang ketiga, annasyirka la yughfaru illa bitaubati. Sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Masih satu hadis lagi tentang bab al-khawfu minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Intinya apa tadi, Mas Friendly? Intinya syirik besar akan masuk neraka, kekal di dalamnya jika dia tidak bertaubat sampai mati. Syirik asghar meskipun sempat masuk neraka, pada akhirnya dia akan masuk surga. Terus Pak Pomo, Masya Allah. Mumtaz. Pak Toha, kesimpulan sing jenengan dapatkan. Menggugurkan amalan yang ada unsur syiriknya kecil tersebut ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.